Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Cheong Pung memilih pasrah melindungi Taekyung, merasa sangat lelah dengan seluruh ketakutan yang menyelimutinya. Bahkan saat itu Cheong Pung berakhir memilih tersenyum di hadapan adanya sesuatu hal yang dirasa berbahaya, yang mana itu semua membuat Master Darah merasa diremehkan dengan adanya seluruh tekad keberanian yang Cheong Pung tunjukkan. Maka saat itu sebuah serangan segera ia lesatkan juga, mewakili seluruh rasa emosi yang semakin meluap. Wah, tak kusangka kau berhasil menghancurkan pembatas itu. Mendengar pernyataan tersebut, mereka terkejut seketika, membuat Master Darah segera menghentikan adanya sebuah eksekusi yang ia lakukan. Suara ini, kurasa aku telah mengenalinya sekarang. Yang mana adanya seseorang yang kini datang mengganggu tak lain adalah Jong Richu. Dalam hati Master Darah kini mulai merasa penasaran bagaimana bisa kehadiran seseorang bernama Ever Victorious Sword sama sekali tak terasa. Ia membuatnya sedikit terkejut tentunya. Ya, kalau boleh jujur, aku memang selalu khawatir sih pada bocah yang tak pernah mengenal rasa takut. Terlebih saat dia memutuskan keluar untuk menjelajah dunia murim. Oi, apa maksudmu? Dan siapa kau? Kurasa kau sudah bekerja dengan baik sampai di sini. Jadi ya bersantailah mulai sekarang. Mengamati jika Cheong Pung merupakan seseorang yang ia targetkan, tiba-tiba saja Master Darah segera mencekiknya. Sehingga saat itu Jong Richu segera memperingatkan supaya Master Darah tak melewati adanya sebuah batasan yang telah ia tentukan. Oi, aku sudah cukup lama memperhatikanmu. Ya, meski aku sempat kehilangan jejak ketika mengejarmu sih. Mendengar pernyataan tersebut, Master Darah kini mulai kembali teringat mengenai adanya proses pembunuhan yang telah ia lakukan, yaitu di saat dirinya mencoba memperdaya Hong Dao dengan seluruh ancaman mengerikan yang terus ia tekankan. Namun ketika dirinya ingin menyelesaikan semuanya, tiba-tiba saja sebuah kehadiran seseorang kuat mulai terlihat datang menuju ke arahnya. Dalam hati Bloodlord begitu memahami jika dirinya terjebak di wilayah aliansi Murim, sesuatu yang berbahaya akan berakhir merepotkannya. Terlebih adanya kehadiran tersebut memberikan tekanan kuat melebihi para anggota dari 10 raja. Kurasa itu kesalahan dalam pengamatanku. Lalu siapa kau ini? Ya, aku mungkin sedikit terlambat, tapi apa pentingnya aku memberitahumu? Jika kau bisa berhenti dengan berdiskusi, akan kuberitahu kau siapa aku. Sebenarnya saat itu Jong Richu hanya ingin sedikit memastikan supaya keributan yang terjadi tak lagi berakhir memakan adanya korban, dan ia pun akan menghentikan Bloodlord jika dirinya masih memaksa untuk tetap bertarung hingga titik darah penghabisan. Wah, ingin menghentikanku dengan sampah itu? Apa kau pernah menebas seseorang? Menggelikan. Jangan membandingkanku dengan para pecundang yang telah kau kalahkan. Ngomong-ngomong, siapa orang terakhir yang pernah kau bunuh? Bandit gunung. Ya, Thousand Poison Demon Lord. Mendengar adanya nama yang cukup dirasa familiar, Master Darah merasa terkejut seketika. Sebab Thousand Poison Demon Lord sendiri merupakan orang kuat kedua di dalam kultus demonik. Sebenarnya saat perang besar ortodok maupun anortodok, dirinya merupakan salah satu dari 2 pemimpin, yaitu Demon Agung, mampu menyapu daratan sembari meyakinkan Heavenly Demon sebagai seorang dewa. Sehingga saat itu reputasi jahatnya terus berkembang hingga terlampau pesat, hingga tiba di suatu hari dirinya bertemu dengan seseorang yang membawa kematian untuk dirinya. Dan adapun orang yang berhasil membunuh Thousand Poison Demon Lord mendapatkan sebuah julukan baru, yaitu Sword Sign.
Oi, Sword Sign Mai Jongha, kau bagaimana bisa? Lalu menurut Jong Richu, setelah berakhirnya perang besar antara ortodok dan non-ortodok, dirinya terus berpikir keras karena sangat menyukai seni bela diri hingga terus berlatih untuk memaksimalkan teknik yang ia kuasai. Anak yang ku asuh seperti cucuku sendiri, dia berakhir menjadi murid, bahkan terkadang dia menjadi master juga untukku. Tapi saat kupikir aku mencapai puncak, sebuah tembok besar kembali menghentikanku. Dan di saat itulah suatu hal yang tak pernah terpikirkan tiba-tiba terjadi di tubuhku, yaitu mendapatkan sebuah regresi. Sebenarnya tanpa sadar Sword Sign kembali menjadi sangat muda, memilih berkeliling di dunia luar untuk mencari satu-satunya cucu yang ia punya. Karena setahun sebelumnya Cheongpung memilih kabur dari tempat isolasi pelatihan. Sehingga saat itu begitu banyak kesenangan berakhir Sword Sign dapatkan, menikmati berbagai macam khas kuliner maupun beberapa wisata yang memanjakan mata. Hingga akhirnya dirinya menemukan hari ini, hari dimana pedang tersebut kembali ia asah untuk seseorang musuh yang berbahaya. Ya, lalu apakah sampah ini masih berguna? Jadi mari kita buktikan saja. Dan serak, yang mana saat itu Cheongpung tiba-tiba terjatuh, membuat Master Darah terdiam seketika, sebab lengan yang sesaat lalu ia gunakan tiba-tiba terpotong di segenap waktu yang begitu singkat. Wah, kurasa karena kau telah menimbun terlalu banyak dosa, kau harus segera membayarnya mulai sekarang. Dan akhirnya sebuah teriakan keras berakhir menggema, membuat dirinya ini segera bertindak dengan menghentikan pendarahan tersebut menggunakan beberapa totokan di sekitar lengan. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana sebuah teknik andalan dari Sekte Gunung Hua kini mulai Sword Sign siapkan juga, yaitu 36 Bloom Blossom Sword. Sejak kapan dirinya menyiapkan semua serangan ini? Sial, jika aku tak bisa menangani semua ini, sebaiknya aku bersiap mundur mulai sekarang. Namun apa yang terjadi? Yang mana saat itu seseorang tak membiarkannya untuk pergi, digenggam dengan sekuat tenaga, mengandalkan seluruh kekuatan yang tersisa. Dan adapun orang tersebut tak lain adalah Jin Taekyung. Sehingga saat itu begitu banyak serangan berakhir menerjang seketika, membuat Master Darah benar-benar merasa kesal, tak lagi mampu pergi menghindar dari adanya serangan dahsyat yang Sword Sign lesatkan. Ia berakhir menghujam tepat di sekujur bagian tubuh pastinya. Bahkan saat itu Grinja Daruyi tiba-tiba perlahan jatuh dari kantong penyimpanan, membuat dirinya ini benar-benar merasa murka, sebab satu-satunya misi penting yang ia miliki harus ia selesaikan secepatnya. Dalam hati Bloodlord sendiri kini harus memutuskan prioritas utama, tak ingin mengambil resiko lebih dengan membunuh semua orang yang tersisa. Dan ia pun akan membalas dendam di suatu hari nanti. Maka memilih kabur merupakan keputusan tepat yang harus ia lakukan. Oi, kau mau pergi kemana sekarang? Sial, lihat saja, kau pasti akan mati di tanganku. Dan tunggu saja, akan ku balas semua penghinaan ini. Tapi apa yang terjadi? Di saat Sword Sign memilih mengamati tujuan Master Darah, tiba-tiba saja dirinya segera berteriak dengan begitu keras. Sehingga dengan beberapa rapalan mantra, tiba-tiba saja sesuatu yang aneh berputar di sekitarnya, membuat Jin Taekyung jelas merasa bingung dengan seluruh kejadian aneh yang baru ia saksikan. Memahami kondisi tersebut, sebuah serangan cepat segera ia lesatkan juga, mendarat tepat di bagian tubuhnya, berusaha menggagalkan seluruh teknik aneh yang ia lakukan. Namun saat itu teknik demonik aneh masih tetap berlanjut, meski tangan Bloodlord tak lagi berada di tempatnya. Ia membuat dirinya hampir sukses kabur tentunya. Namun karena Grinja Daruyi merupakan target misi utama, Master Darah merasa cemas mengamatinya. Dan ia pun kini berjuang sekali lagi untuk meraih adanya
banyak artefak suci menggunakan bagian mulut secepat mungkin. Ya, tetap berakhir kabur dengan membawa Greninja dan Roy tentunya. Mengamati hal tersebut, mereka berdua terdiam seketika. Bagaimana bisa di dunia murim yang selama ini mereka tinggali terdapat sebuah teknik teleport aneh yang sama sekali tak mereka pahami. Hingga tak lama berselang, sistem informasi segera memberikan Taekyung laporan. Anda telah berhasil menyelesaikan quest, yaitu situasi yang sangat berbahaya dipenuhi keputusasaan. Maka saat itu beberapa XP berakhir Taekyung dapatkan juga membuat dirinya ini mendapatkan level up dari selesainya seluruh misi yang ia tuntaskan. Sehingga adanya pemulihan penuh kini mulai Taekyung dapat. Ya, dengan begitu cepat sudah mampu berdiri kembali seperti layaknya seni demonik yang Bloodlord tunjukkan. Dalam hati Taekyung cukuplah merasa bingung, terseret di situasi berbahaya, hampir berakhir pingsan karenanya. Hei, bagaimana sekarang? Apa kau baik-baik saja? Yang mana saat itu Richo mencoba mendekati Jin Taekyung, merasa cukup khawatir dengan seluruh situasi yang ia alami. Mendengar pertanyaan tersebut, Taekyung terdiam seketika dan ia pun kini mencoba memahami situasi. Ia hanya mampu terbengong karena semua ini berakhir selamat berkat bantuan Jong Richo di pertarungan sebelumnya. Iya, aku baik-baik saja sih. Terima kasih. Apa hanya itu saja? Oi, apalagi memangnya? Aku harus segera mengobati mereka yang terluka. Apa kau tak mendengar sesuatu? Oi, ayolah, apalagi masalahnya? Apa kau tak ingin segera menolong mereka? Dasar sial, aku memang sempat pingsan tadi ya. Dan untunglah aku terbangun saat semua hampir berakhir, bukan? Oh, begitu ya. Sebenarnya saat itu Taekyung tak mengamati teknik tersebut, merasa sangat puas dengan apapun bantuan yang Richo berikan. Dan ia pun tak mempermasalahkan apapun, sebab keselamatan merupakan prioritas utamanya. Lalu menurut Sword Saiyan, Raja Api ini memang sedang terluka, namun tak separah yang Taekyung duga. Dirinya hanya terlalu banyak menggunakan energi Ki, sehingga tak mampu siuman untuk waktu yang relatif singkat. Sedangkan untuk Jeongpung, dirinya ini mengalami luka dalam, tapi karena berada di usia muda, pemulihan penuh akan lebih cepat terjadi di dalam tubuhnya. Syukurlah, setidaknya mereka tak terluka parah hingga mengancam nyawa. Namun belum sempat selesai pernyataan tersebut, Taekyung mengungkapkan tiba-tiba saja sesuatu terasa mendekat menuju mereka berdua. Tanpa begitu banyak orang kini melesat maju menghampirinya. Ia membuat Taekyung jelas merasa cukup panik pastinya. Tak lama berselang, Taekyung mencoba berpikir tenang jika mereka semua merupakan bala bantuan aliansi murim yang mulai berdatangan. Terlihat cukup ramai dengan banyak tetua yang berkumpul di dalamnya. Oi, lalu bagaimana jika mereka semua masih menganggap Richo adalah sosok musuh? Sial, bahkan para aliansi akan salah paham jika Hong Dao mati di tangannya. Sebaiknya aku sedikit menjernihkan kesalahpahaman sebelum terjadi keributan. Wah, tak kusangka, rubah 1000 wajah, Sung Ho. Bagaimana dengan luka cacatmu? Mendengar pertanyaan tersebut, Taekyung merasa bingung dibuatnya. Bagaimana bisa Jong Richo dengan begitu santuy mengutarakan kecacatan tetua di hadapan seluruh aliansi murim yang kini datang? Tetua Song, maafkan aku. Biasanya dia adalah teman yang santai sih. Woi, minta maaflah sekarang. Dan ya, aku rasa dia bukan tersangka sebenarnya. Tak lama berselang, sebuah penghormatan malah segera tetua Song berikan, membuat Sword Saiyan jelas merasa senang sebab dirinya masih memiliki kemampuan seperti apapun itu yang ia perkirakan. Ya, kukira regresi itu terjadi untuk Blood Ghost Sword Demon. Tapi, oi, sudahlah, kau sudah tumbuh tua sekarang. Terima kasih. Jika bukan berkat Grandmaster Mai Jongha saat itu, aku mungkin sudah tak hanya kehilangan kakiku, tapi mungkin aku kehilangan nyawaku. Oi, apa yang terjadi di sini sekarang sih?
Sebenarnya saat itu Tetua Song berakhir menemukan anggota Night Murder yang sempat menghilang, dan ia pun berakhir selamat dari sebuah kesalahan tugas yang telah ia lakukan. Dan di titik itulah mereka semua mulai tersadar jika Jong Richu bukanlah seorang dalang di balik semua keributan yang kini terjadi. Ya, sebenarnya aku masih ingin terus bermain hingga acara jamuan berakhir, tapi tak kusangka sesuatu seperti ini akan muncul. Kemudian menurut Tetua Song, ini semua jelas meresahkan mereka. Bahkan saat itu kuil Shaolin telah menjadi medan pertarungan dengan banyak darah yang menggenang. Jika kalian sudah ada di sini, Shaolin pasti sudah ditangani, bukan? Lalu apa Raja Pedang Petir juga sudah datang? Ya, kami semua berpencar setelah mengamati situasi, dan Grandmaster Peng tengah mengurus kuil Shaolin saat ini. Tak kusangka kerusakannya terlalu besar. Banyak hal yang tak seharusnya terjadi saat ini. Baiklah, mari kita diskusikan lagi situasi kali ini. Interupsi, bolehkah aku bertanya? Iya, silahkan saja tanya. Mengamati adanya seseorang menyela di antara mereka berdua, para tetua jelas semakin merasa geram. Ia ingin segera mengajar Taekyung pastinya. Namun saat itu Taekyung cukup merasa yakin bila Jong Richu hanyalah seseorang yang mencoba menyamar. Aku tak terlalu yakin sih, tapi ngomong-ngomong, apa gelar yang kau miliki? Apanya itu? Baiklah, aku memiliki gelar yaitu Sword Sign. Benarkah? Matilah aku. Ya, kau tenang saja, kita kan teman. Jadi mulai ke depan kita akan semakin dekat juga tentunya. Dan akhirnya Taekyung mulai tersadar bila Jong Richu merupakan Mai Chungha asli yang melewati fase regresi. Ia merasa sangat malu di hadapan seluruh tetua aliansi Murim pastinya. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di lokasi gua wilayah demonik, beberapa orang kini tengah sibuk merapalkan sebuah mantra. Dan mereka pun terlihat begitu khidmat, berusaha menyelesaikan proses ritual khusus untuk sebuah tujuan yang mereka terima, yaitu memindahkan seseorang dari sebuah lokasi yang mereka targetkan. Ya, semacam teleportasi magic gitu tentunya. Tak lama berselang, seseorang berakhir tiba dengan kondisi dipenuhi luka, membuat mereka semua segera memeriksa mengenai seluruh situasi apapun dan kondisinya. Yang mana saat itu Master Darah berakhir selamat dengan kondisi tubuh yang sangat berantakan, membuat salah satu dari mereka merasa cukup lega sebab adanya misi penting mengumpulkan artefak suci telah berhasil ia selesaikan juga. Akhirnya Grinja Daruyi. Selamat Master Darah. Mendengar sambutan tersebut, Blood Lord terdiam seketika, merasa sangat muak dengan seluruh omong kosong yang ia lontarkan. Sontak sebuah eksekusi di tempat segera ia lakukan juga, membuat kepala tersebut berakhir menggelinding. Ia segera memerintahkan mereka semua untuk membuang mayat tersebut di sarang para bis liar. Master Darah, sepertinya kami harus merawat Anda terlebih dahulu. Cepatlah, aku sudah sangat pusing sekarang. Jadi lakukan saja seperti mau kalian. Sebenarnya saat itu Master Darah berhasil tiba tepat waktu, dan ia pun mendapatkan sebuah perawatan, berhasil memperbaiki kondisi tubuhnya, menyembuhkan seluruh luka yang ia derita. Itu semua tak terlepas dari seni demonik yang begitu tampak mengagumkan dengan segala pengorbanan di balik tekniknya. Dalam hati Master Darah kini mulai teringat kembali dengan adanya beberapa manusia yang begitu ia benci. Adapun Sword Sign, Kaisar Api, Warrior Pung maupun naga tersembunyi sanksi Jin Taekyung. Karena adapun nama-nama tersebut tak akan mungkin lagi ia lupa, sebab di suatu hari nanti hari pembalasan akan segera datang menjemput mereka semua. Ya, terutama naga tersembunyi sanksi pastinya, karena Jin Taekyung telah beberapa kali menggagalkan aksinya,
menghancurkan adanya seluruh target kesenangan yang telah ia rancang. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di sebuah pasar, beberapa informasi kini mulai menyebar menciptakan sebuah rumor yang dirasa cukup liar. Oi, apa kalian dengar beritanya? Jamuan Kalestial Agung berubah menjadi bencana. Apa kau bilang? Ya, para master bela diri mengepung Gunung Song. Bahkan pertumpahan darah terjadi di kuil Shaolin. Oi, benarkah itu? Ya, dan apa kau tahu? Kultus demonik menjadi dalangnya. Bahkan para raja maupun Saint datang memeriksa situasinya. Dan akhirnya beberapa perkembangan berita kini mulai meluas juga bila adanya Strength Yin Yang Duo telah meratakan banyak murid Shaolin di dalam pertarungannya. Ya, ada juga berita mengenai Heavenly Demon pastinya. Di sisi lain, Hugh Mujin kini mulai memahami jika Zhong Richu merupakan sosok dari Sword Sign Mai Chongha. Ya, di dunia ini semua memang bisa terjadi, Tuan Muda. Contohnya, aku benar-benar bangkrut sekarang. Tapi setelah mendengar ceritamu, cukup menaikkan semangatku sih. Namun saat itu, Taekyung jelas tak ingin mendengar cerita Mujin, merasa sangat kesal dengan seluruh kebodohan yang ia lontarkan. Hoi, jadi maksudmu kau ingin berbagi penderitaan denganku? Jika ceritaku menaikkan semangatmu, bagaimana bisa semua jawabanmu itu malah menaikkan tekanan darahku? Dasar brengskai. Dan akhirnya Hugh Mujin berakhir Taekyung hajar, merasa cukup puas dengan pembagian penderitaan seperti apapun itu yang ia jelaskan. Sebenarnya di balik suasana riuh yang mereka lakukan, sebuah keheningan lain mulai menjemput mereka berdua, terus mencoba mengingat kembali mengenai seluruh sepak terjang yang mereka lakukan. Bahkan menurut Taekyung, waktu satu hari di sebuah perjamuan Kalestial Agung telah melahirkan begitu banyak tragedi yang sulit terlupakan, mulai dari invasi The Given yang menelan salah satu raja, hingga pertemuan Taekyung dengan beberapa anggota demonik yang lainnya. Itu semua cukup mengguncang sisi emosionalnya, sebab masalah tersebut bukanlah merupakan sebuah akhir, melainkan adanya sebuah awal dari sebuah perjalanan panjang yang cukuplah menantang. Lalu, Tuan Muda, kau hadir di pertemuan eksekutif kemarin, bukan? Apa yang mereka katakan? Kemudian, menurut Taekyung, mereka semua membahas soal Tetua Agung maupun klan Crimson Wind yang mungkin berhubungan dengan situasi janggal, karena adapun power burst spell yang mereka gunakan oleh ketua mereka mungkin cukup berkaitan dengan sesuatu hal yang disebut Dark Heaven. Tapi ya, aku langsung pergi setelahnya. Lagi pula, kakak akan memberitahuku sih beberapa berita penting lainnya. Lalu menurut Taekyung, dirinya ini jelas tak ingin meninggalkan Raja Api, mengingat saat itu Raja Dharma berakhir berpulang. Di balik insiden berbahaya tersebut, ia cukup merasa khawatir juga tentunya. Tapi Tuan Muda, bukankah dokter terkenal sudah memeriksanya? Kapan dia akan bangun? Entahlah, dia bilang tak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya menyuruh kami untuk selalu mengasihinya, karena lukanya pun tak terlalu parah katanya. Ya, Mujin, selama aku tak ada, kau tahu menemukan orang yang mencurigakan, bukan? Lalu menurut Hugh Mujin, itu semua jelas takkan mungkin juga, karena ada pun pasukan Jin Dragon telah menjaga lokasi dengan sangat aman. Pasukan elit keluarga Jin. Kemudian menurut Mujin, sebenarnya Patriark Muda telah memberinya pekerjaan baru dengan menempatkan Hugh Mujin menjadi seorang wakil komandan di dalam grup barunya. Hoi, apa maksudmu? Kurasa aku hanya berpikir untuk tak pergi kemana-mana sekarang. Sehingga saat itu jawaban tersebut seakan mewakili keraguan Jin Taekyung, membuat Hugh Mujin semakin menjadi terhina dengan cara pandang Jin Taekyung kepada pasukan elit yang ia masuki. Hoi, Mujin, pelankan suaramu. Kau akan membangunkan Pak Tua jika kau seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, jika dia terbangun, mungkin akan jauh lebih baik sih.
Iya, kau benar Tuan Muda. Sial. Sebenarnya pasukan Elite Jin Dragon semuanya tergolong muda sekaligus berbakat. Mereka semua memberi kontribusi lebih ya di dalam kuil Shaolin. Bahkan tak hanya membereskan sisa-sisa demonik, mereka pun sukses menyelamatkan seorang bisu yang bernama Anim. Baiklah, jadi mereka cukup cerdas dan setia bukan? Wah, keren sekali para anggotamu ini. Tapi kau sebagai wakil komandan dari mereka, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa fungsi dari benda ini? Lalu menurut Taekyung, ini semua terasa begitu aneh. Yu Mucin yang selalu menghindarinya, bagaimana bisa selalu memilih menempel erat di setiap penyisian di jamuan Celestial. Bahkan dirinya ini mulai disebut legenda di beberapa rumor yang beredar karena berhasil memenangkan 1000 nyang perak dan berakhir menghilangkannya. Wah, benar sekali ya. Kau sangat menghargai bawahan Jin Dragonmu bukan? Tapi ngomong-ngomong, kau sendiri malah sibuk berkeliling untuk berjudi bukan? Memahami kondisi yang terlalu kacau tersebut, Yu Mucin terdiam 1000 bahasa, merasa sangat panik dengan seluruh penjelasan yang Taekyung ungkapkan. Hei Tuan Muda, ayolah, hidup ini hanya sekali bukan? Dan kurasa kau telah salah paham mengenai suatu hal. Mendengar alasan tersebut, Taekyung kini benar-benar merasa muak. Berakhir menyiapkan sebuah balok kayu untuk melakukan eksekusi secepatnya. Menyuruh Yu Mucin ini segera menungging untuk mendapatkan belayan manja yang telah ia siapkan. Namun apa yang terjadi? Dimana saat itu seseorang segera menyapa. Hai teman, kau sedang bermain apa sekarang? Bisakah kau luangkan waktumu sebentar? Oi, teman dia bilang. Dasar brengskai, matilah aku. Dan akhirnya tak lama dari situ Taekyung memilih menurut saja. Sebenarnya saat itu Sword Saiyan hanya ingin mengucapkan rasa terima kasih dari adanya seluruh bantuan yang Taekyung berikan, mulai dari beberapa kontribusi di dalam insiden sebelumnya hingga beberapa bantuan yang telah Taekyung berikan kepada Cheongpung. Ya, aku tak begitu paham sih, tapi Cheongpung memanggilmu penyelamat, jadi kau pasti telah membantunya di berbagai macam hal bukan? Oi, bukankah dia mengabaikan terlalu banyak detail di dalamnya? Lalu menurut Sword Saiyan, dirinya ini begitu sangat khawatir hingga membuat mereka berdua seakan berhutang kepada Jin Taekyung. Baiklah, lalu bagaimana kondisinya sekarang? Kemudian menurut Sword Saiyan, Cheongpung ini sesaat lalu telah terbangun dan langsung ingin segera bertemu dengan Jin Taekyung. Tapi saat itu Sword Saiyan segera memberinya pangsit, membuat dirinya ini segera diam dan menurutinya. Kurasa dia memang orang yang membesarkannya selama 20 tahun silam. Hei, bagaimana dengan kabar Grandmaster Geo? Kemudian menurut Taekyung, Raja Abe yang masih belum siuman merasa sangat penasaran dengan adanya situasi aneh yang kini terjadi. Ngomong-ngomong, apa terdapat kemungkinan bila dia tak bangun lagi? Kalau mengenai itu, sebentar, lalu apa kata dokter yang kukirimkan kemarin? Apa maksudmu pria tikus yang seperti penipu dan dari wilayah Luoyang? Hei, kurasa dia bukan dokter aneh. Meski kepribadiannya begitu, dia sangat terampil dalam pekerjaannya. Apa? Bukankah Master dalam kondisi sangat buruk sekarang? Kemudian menurut Sword Saiyan, semua ini tak tampak begitu juga, mengingat dokter tersebut memilih meninggalkan Raja Abe dengan begitu tenang. Ya, jadi menurutku nyawa Master Geo masih dapat diselamatkan. Tapi mengenai Da Given, dari pertemuanku kemarin, aku masih tak begitu paham organisasi seperti apa mereka semua ini. Sebenarnya dengan melihat Strength Yin Yang Duo memimpin serangan, Sword Saiyan sudah cukup memahami bila insiden kali ini jelas berhubungan dengan adanya kultus demonik. Tapi saat itu Blood Lord hadir dengan kekuatan aneh. Adapun di sisi kuil Shaolin, teknik eksplosif Blood Demon Art juga merupakan teknik yang berbeda. Ya, memang tampak seperti kultus demonik, tapi tetap memiliki intensitas yang jauh lebih gelap. Ya, terutama mantra terakhir. Di dalam perjalananku selama ini, aku tak pernah sekalipun melihat
melihat mantra yang begitu gelap. Hoi, magic mantra ya, itu lebih terasa seperti teleportasi sihir sih. Tapi ya lingkaran sihir di dunia murim. Apa aku tak salah lihat? Lalu menurut Sword Science, jika mereka semua mampu menggunakan teknik tersebut, ini semua akan jauh lebih berbahaya, mampu menghadirkan sebuah bencana yang tak pernah terbayangkan. Tapi aku lebih penasaran dengan Jadaruyi. Kenapa mereka sangat terobsesi? Apa kau tahu sesuatu yang berhubungan dengan artefak suci? Ya, itu kan milik Shaolin, mana pernah aku tahu. Ya, dan kurasa jika mereka ingin menyingkirkan simbol, mereka hanya perlu menghancurkannya saja, bukan? Kemudian menurut Taekyung, mereka ini mungkin hanya ingin mempermalukan kuil Shaolin dengan merebut simbol utama yang mereka punya. Ia tak begitu paham dengan fungsi tongkat yang terlihat mewah tersebut. Kau mungkin benar, yang lain juga berpikir serupa, tapi aku tetap takkan bisa menyingkirkan rasa curigaku untuk alasan lain. Ya, apa kau tahu alasan mengapa aku membicarakan masalah ini denganmu? Entahlah. Lalu menurut Sword Science, karena Raja Dharma mengetahui waktu ajalnya, dirinya ini sempat meninggalkan sebuah pesan kepada Mai Chungha bila Jin Taekyung merupakan bintang pagi yang bersinar dan akan dapat mengusir pekatnya kegelapan. Ayolah. Kenapa memangnya? Kau adalah jenius paling super yang pernah kutemui. Lihatlah sekitarmu, selama ini tak pernah ada kan seorang bertalenta di usia sepertimu. Kurasa Jeongbong mungkin? Kau benar, Pung juga berhasil memanjat tembok tingkat puncak di umur 18 tahun. Ya, dan di usia itu aku masih sibuk mendaki tembok menuju rumah bordil. Ya, seperti yang diharapkan, cucuku memang yang terbaik sepertinya. Dan akhirnya tak lama dari situ, Taekyung segera berpamitan, merasa sangat kesal dengan arah pembahasan yang tak relevan. Dan Sword Science pun terlihat antusias dengan beberapa berita penting yang mungkin ia dapatkan. Ia akan segera berkunjung kembali untuk mengabari Taekyung pastinya. Tak lama berselang, Taekyung kembali ke ruang Raja Api, di mana saat itu Mujin bergegas memberikan salam sambutan, merasa sangat bersalah dengan beberapa sikap yang ia tunjukkan. Wah, lihatlah, kau mulai bekerja sekarang. Baiklah, segera keluar. Hoi, tapi ya sebelum itu jatuhkan dulu topeng emas itu. Mendengar perintah tersebut, Yu Mujin segera memilih memohon, karena adapun topeng emas tersebut ia dapat dengan meminjam uang, sehingga memilih menjual dan mengembalikannya merupakan satu-satunya solusi yang ia punya. Namun saat itu Taekyung membuat topeng tersebut sebagai jaminan supaya Yu Mujin selalu bekerja keras sesuai dengan adanya SOP yang diberikan. Hoi, Mujin, aku ingin beristirahat sekarang, jadi ya jangan biarkan siapapun masuk. Memahami perintah tersebut, Yu Mujin kini hanya bisa menurut karena Jin Taekyung akan memilih tidur hingga esok tiba. Hoi, kau sanggup kan? Jika memang dibutuhkan, akan kupersembahkan nyawaku tuan muda. Dan akhirnya Taekyung segera mengusirnya, mengingat Yu Mujin tak akan pernah mungkin melakukannya, sehingga menjalankan semua perintah sesuai standar merupakan satu-satunya harapan yang Taekyung punya. Sebenarnya saat itu Taekyung jelas merasa sedih karena Grandmaster Geo kini tengah terbaring lemah tak berdaya, dan ia pun tak pernah mengetahui kapankah dirinya ini akan kembali terbangun seperti sebelumnya. Sehingga saat itu Taekyung memilih menjaganya sembari mencoba beristirahat sejenak dari penatnya dunia murim yang melelahkan. Kira-kira sudah berapa lama ya di sana? Dan akhirnya Taekyung bersiap tidur untuk kembali ke dunia metropolitan, dunia di mana para monster telah menanti di dalamnya. Wah, kenapa dia tidur lama sekali? Iya bu, padahal sudah susah payah aku bangunkan juga. Yang mana saat itu Taekyung berakhir membuka mata, membuat mereka berdua kini berakhir terjatuh akibat Taekyung memilih bangun secara tiba-tiba.
Oi, ada apa kalian ini? Apa terjadi sesuatu? Mengamati Taekyung dengan muka tak berdosa, mereka pun jelas segera memakinya sebab Taekyung telah tertidur pulas selama 2 hari, membuat mereka berdua mulai merasa geram dengan seluruh rasa khawatir yang Taekyung ciptakan. Berpindah waktu di mana ini adalah sebuah dungeon rank A, tempat di mana para hunter berburu monster untuk mendapatkan uang. Wah, sial, bagaimana bisa kita membunuh golem rank A? Ya, aku rasa satu serangan bisa saja membuat kita berakhir. Tak lama berselang, pemimpin Choi segera memberikan semangat supaya mereka semua tak terlalu takut dengan adanya monster besar yang kini menghadang. Sebenarnya golem batu dirasa cukup lambat, namun memiliki kekuatan penghancur sekaligus daya tahan kuat. Maka para mage harus segera mendeteksi inti golem, di mana para tanker harus melindungi healer sembari memudahkan posisi damage dealer. Tak lama berselang, golem batu tiba-tiba merasakan kehadiran mereka, segera memposisikan diri mencoba berlari secepatnya. Itu semua jelas mengejutkan mereka. Bagaimana bisa golem sebesar itu mampu bergerak dengan cukup leluasa? Di sisi lain, seseorang mage tengah memberikan buff haste maupun beberapa kekuatan pendukung berupa STR dan lainnya untuk mereka semua mampu menghancurkan musuh yang mereka targetkan. Wah, bagaimana bisa buff ini terasa signifikan? Apa dia benar-benar berada di rank B sama sepertiku? Ya, kau benar, efek mantranya berada di tingkat yang berbeda aku rasa. Wah, tak kusangka dia benar-benar berasal dari guild Ares sepertinya. Dan adapun orang tersebut adalah Nona Songsong. Hei kalian, aku tak bisa menghidupkan orang mati. Jika kalian masih bengong, mungkin akan segera menuju surga sesaat lagi. Yang mana sebuah pohon besar kian mulai dilemparkan menuju arah mereka, membuat seseorang segera bertindak menciptakan sebuah barrier sekaligus menghancurkannya. Wah, aku memblokir serangan barusan memang untuk kalian. Tapi ya pahamilah, ini tak akan pernah terjadi lagi untuk yang kedua kali, yang mana orang tersebut adalah pelayan Kim. Dan kurasa kalian tak akan bisa berkembang jika terus seperti ini. Jadi ya bertarunglah dengan semua yang kalian miliki. Sehingga saat itu sebuah perburuan intens tak lagi dapat terhindarkan, di mana Yim Yujun berperan sebagai pemimpin para tanker, bertugas sebagai garda terdepan menarik semua aggro yang perlahan datang. Oi, siapkan formasi. Para tanker, isi posisi kalian sekarang. Yang mana saat itu golem batu semakin datang mendekat, terlihat cukup buas dengan sebuah ukuran besar yang cukup mengerikan. Sehingga saat itu pertarungan besar tak lagi dapat terhindarkan, membuat mereka semua harus terus berjuang untuk dapat menyelesaikan adanya sesi latihan yang mereka lakukan. Sial, tak kusangka monster itu benar-benar kuat sekali. Ya, kau benar. Jika kita mengulangnya, aku cukup yakin tak mendapatkan hasil yang serupa. Dan akhirnya mereka semua merayakan kemenangan tersebut, berhasil mengalahkan monster rank A di sebuah raid besar yang tergolong berbahaya. Ya, ada yang ingin segera berselfie mengabadikan momen indah yang telah mereka lalui. Namun belum juga selesai waktu istirahat mereka dapat, tiba-tiba saja getaran layan terasa perlahan mendekat. Harus kembali bersiaga sebab salah satu dari mereka kini mulai tersadar bila sebuah bahaya tingkat tinggi kini mulai datang menjemputnya. Yang mana saat itu begitu banyak golem monster berakhir datang menuju lokasi, membuat mereka semua semakin terlihat panik. Bagaimana bisa para golem besi yang jauh lebih kuat tiba-tiba hadir menuju mereka semua? Bahkan saat itu golem-golem tersebut datang dengan berkelompok, membuat mereka semua segera meminta pertolongan kepada para anggota Guild Beast yang memimpin raidnya. Memahami tingkat bahaya yang kini mulai datang, pemimpin Choi terdiam seketika, dan ia pun sama sekali tak ingin membantu karena permasalahan tersebut akan segera selesai secepatnya.
Oi, apa maksudmu? Bukankah ini? Belum juga selesai pernyataan tersebut, ia ungkapkan tiba-tiba saja monster golem terbelah begitu saja, membuat mereka semua benar-benar merasa bingung dengan seluruh situasi dan kondisinya. Karena saat itu mereka semua segera terbelah menjadi beberapa bagian, terkoyak dengan begitu cepat tanpa sempat sedikit pun memberikan sebuah serangan. Ia dimusnahkan langsung oleh hunter terbaik di abad ini mestinya. Hoi, apanya ini pemanasan yang kalian siapkan? Dan adapun orang tersebut adalah Taekyung, seorang hunter debutan dengan sebuah lisensi di peringkat A. Sementara itu, di sisi lain, seseorang tengah menuju suatu lokasi terlihat cukup santuy menikmati perjalanan yang ia miliki. Dan ia pun kini sibuk mengamati petnya, merasa sangat tertarik dengan beberapa informasi yang baru ia terima. Wah, Guild Star, tapi jika ku amati mereka, ini lebih menyebalkan dan kurasa ini pasti perbuatannya. Dan adapun orang yang tampak fokus mengamati Guild Beast masih tak juga mimin pahami. Ya, karena alur murim login sudah sampai di penghujung cerita tentunya. Dan sampai di sini dulu guys alur murim login di season kedua. Nggak terasa sih alur murim sudah menemani Mimin 2 tahun lamanya. Terima kasih kawan. Bila kalian tertarik bisa minta langsung kepada autornya. Dan ciao.